Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Maret 2025. Saya akan melanjutkan kultum sebelumnya mengenai bagaimana agar harta kita penuh dengan berkah. Langsung saja ke kiat ketiga, yaitu mensyukuri segala nikmat. Tiada kenikmatan yang kita rasakan selama ini yang datangnya itu tidak bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan tersebut. Adapun berbagai cara untuk mensyukuri nikmat tersebut adalah yang pertama diantaranya dengan sadar dan mengingat bahwasanya nikmat yang kita dapatkan itu tidak bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian adalah yang mensyukuri nikmat tersebut mengucapkan hamdalah, dan selanjutnya ia menafkahkannya kenikmatan tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah mendapatkan karunia untuk dapat bersyukur demikian ini mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melipat gandakan kenikmatan untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memandangkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguh azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Di antara hal yang perlu senantiasa untuk kita ingat adalah perwujudan dari rasa syukur tersebut. Sebagian besar dari kita menganggap bahwasanya nikmat ini hanya perlu kita syukuri dengan cara mengucapkan hamdalah. Tapi tidak hanya dengan itu. Perwujudan dari rasa syukur ini bisa kita wujudkan dalam banyak sekali cara, dengan sangat banyak perwujudannya. Di antaranya yang pertama barusan, yaitu mengucapkan alhamdulillah atau ucapan yang semakna, yang tujuannya, yang intinya berarti segala puji bagi Allah, ya bersyukur pada Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Kemudian ada pun perwujudan yang lain dengan cara menggunakan harta kekayaan untuk mendukung peribadahan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dahulu Nabi Muhammad SAW menunaikan sholat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Dan tatkala istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada beliau, mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Beliau Rasulullah SAW menjawab, tidakkah layak bagiku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Muttafaqun alaih. Demikianlah praktik Nabi SAW dalam mensyukuri karunia Allah Ta'ala berupa diampuninya dosa-dosa beliau. Semakin besar kenikmatan yang beliau terima, semakin gigih beliau dalam menjalankan ibadah. Kemudian kita lanjut ke kiat keempat, yaitu mendirikan sholat. Ibadah sholat benar-benar memiliki peranan yang sangat besar terhadap kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu tidak heran bila Allah Ta'ala mewajibkannya atas semua muslim yang balik dan berakal. Salat yang ditegakkan dengan baik dengan menyempurnakan syarat, rukun, kewajiban-kewajibannya dengan benar-benar akan mewarnai karakter dan kepribadian seseorang. Bila salat telah mewarnai kehidupan seseorang, maka ia tidak akan bertutur kata melainkan dengan yang baik, dan tidak akan berbuat kecuali yang baik. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Namun tidak hanya sebatas itu, akan tapi sholat juga akan mendatangkan kemampuan dan kemudahan yang luar biasa bagi kita ketika menghadapi kesulitan. Inilah alasan mengapa dahulu Nabi SAW senantiasa bersegera menjalankan sholat di saat menghadapi kesulitan ataupun permasalahan. Selanjutnya kita lanjut ke kiat kelima, yaitu membayar zakat dan berinfak di jalan Allah Ta'ala. Zakat, baik itu zakat yang wajib maupun yang sunnah, atau dalam sebutannya sedekah,
adalah salah satu amalan yang menjadi penyebab turunnya keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 27. Nah, dengan kultum yang baru saja saya sampaikan, kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai upaya perwujudan. Di antaranya adalah baru saja saya sebutkan. Dan hendaknya bagi kita seorang muslim senantiasa menunaikan sholat dengan benar-benar, dengan betul-betul memperhatikan baik syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, adapun menjalankan sunnah-sunnah pada sholat tersebut. Dan hendaklah kita sebagai seorang muslim menunaikan zakat, baik yang zakat itu wajib yang kita rutinkan, ataupun yang sunnah, yang sedekah. Dengan demikian hal-hal yang tersebut bisa menjadi sebab, menjadi faktor agar harta kita penuh akan keberkahan. Demikianlah kultum pada sore hari ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.